Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa kembali di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan masyarakat. Teman-teman, ingat tidak apa yang teman-teman bahas minggu yang lalu? Kita juga sudah membahas tentang permasalahan di masyarakat tetapi dalam skala makro. Ada yang masih ingat apa saja yang kita bahas? Saya coba untuk ingatkan kalian dengan silahkan melihat gambar yang ada di depan. Ada dua gambar. Gambar yang pertama terkait dengan kemiskinan, yang mana ketika kita bicara tentang kemiskinan, tentu saja kita akan bicara tentang bagaimana kemudian ada permasalahan terkait dengan ekonomi warga, ketidaksejahteraan, akses kesehatan yang buruk, bahkan bisa jadi akses pendidikan yang buruk. Belum lagi kalau teman-teman lihat di gambar yang sebelahnya, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian permasalahan terkait dengan gizi buruk atau stunting itu masih menjadi permasalahan akibat dari proses pembangunan yang tidak merata. Nah, kali ini kita akan bicara dalam skala yang lebih mikro. Kita akan coba identifikasi sebenarnya di sekitar kita ada masalah-masalah apa saja sih yang sebenarnya mungkin tidak begitu diperhatikan, tetapi barangkali itu menjadi masalah karena ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ada di masyarakat yang pada akhirnya kemudian membutuhkan solusi, yang mana solusi itu nantinya akan coba kita pikirkan bareng-bareng. Nah, yuk kita mulai. Coba Anda identifikasi ada masalah-masalah apa yang ada di sekitar Anda, di mana kemudian masyarakat menjadi cemas, masyarakat menjadi uh, punya masalah, dan pada akhirnya kemudian membangun aspek kolektivitas. Kita akan mulai dan simak gambar berikut ini. Nah, coba teman-teman lihat gambar yang pertama. Apa yang Anda amati? Apakah hal seperti ini ada di sekitar Anda? Ya, kita bicara tentang bagaimana kemudian sampah itu masih menjadi masalah di sebagian besar masyarakat kita. Di sana sini kita masih bisa menemukan tumpukan-tumpukan sampah yang entah kapan kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di sekitar kita, kita masih sering menemukan beberapa orang buang sampah sembarangan. Belum lagi beberapa kemudian membuang sampah itu dan pada akhirnya kemudian dibakar, yang mana kemudian menimbulkan polusi. Nah, sampah itu tiap hari kita keluarkan dan banyak di antara kita yang menggunakan sampah-sampah yang berwujudnya plastik, kemudian kain dan beberapa mode yang lainnya yang pada akhirnya kemudian kita buang begitu saja. Kira-kira apalagi masalah selain sampah? Ada teman-teman yang tinggal di desa? Nah, masalah yang kedua seringkali kita temukan di desa. Walaupun di kota juga ada, tetapi memang lebih banyak ini terjadi di sepanjang bantaran sungai atau kali kalau orang Jawa bilang, yang mana kemudian banyak rerumputan, hijau kehijauan yang kalau dilihat dari jauh itu terlihat menarik, bagus, tetapi ternyata tanaman ini ternyata memunculkan masalah karena pada akhirnya kemudian menyumbat aliran sungai dan pada akhirnya kemudian sampah-sampah tertampung di situ dan sungai tidak bisa mengalir dengan lancar. Masalah ini adalah yang dinamakan dengan tanaman enceng gondok. Pernah dengar nama tanaman ini? Nanti kita akan eksplorasi lagi kenapa ini kemudian menjadi masalah. Tapi hari ini di beberapa sungai kita masih sering temukan tanaman-tanaman ini dibersihkan oleh warga masyarakat setiap akhir pekan atau di hari libur supaya aliran sungai menjadi lancar. Nah, yang berikutnya ini pasti dekat dengan keseharian Anda. Tunggu dulu. Semoga saja teman-teman tidak ada yang ikut-ikutan minum minuman keras dan pada akhirnya kemudian mabuk-mabukan. Ayo, siapa yang pernah mabuk-mabukan?
Semoga sudah berhenti dan sekarang hentikan kebiasaan itu atau itu karena itu menjadi masalah di masyarakat. Kenapa menjadi masalah? Mungkin beberapa di antara teman-teman merasa bahwa kenapa sih minum minuman keras bisa menjadi masalah di masyarakat? Bukan pada konteks minumnya, tetapi akibat dari minum minuman itu. Yang pada akhirnya kemudian menjadikan kita tidak sadar dan kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah muncul kriminalitas, muncul kemudian bullying, muncul kemudian kenakalan remaja yang dimulai dari minuman-minuman keras. Apakah ini terjadi di sekitar kita? Beberapa anak-anak muda masih melakukan hal seperti ini karena mereka merasa kalau minum minuman keras itu akan bisa meningkatkan kejantanan mereka atau keberanian mereka. Merasa bahwa kalau laki-laki ya harus minum minuman keras, padahal kan nyatanya tidak. Nah, ini menjadi masalah di seputar kita karena pada akhirnya kemudian banyak anak-anak muda yang coba-coba untuk minum dan pada akhirnya kemudian mabuk-mabukan. Dan kalau sudah mabuk-mabukan bisa jadi akan muncul masalah-masalah selanjutnya seperti narkoba dan beberapa zat aktif lainnya. So, jangan coba-coba. Tapi ada nggak yang seperti ini? Coba Anda ceritakan. Nah, kalau yang ini mungkin sering dilakukan oleh teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah terkait dengan nongkrongnya. Tetapi kadang-kadang itu dilakukan hampir 24 jam. Dan ketika nongkrong itu, teman-teman kemudian tidak mau untuk melakukan apapun. So, dalam konteks ini, kita punya nih identifikasi permasalahan. Yang pertama, mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa anak-anak muda ini bisa 24 jam nongkrong terus-menerus? Pastinya, yang pertama, bisa jadi mereka putus sekolah. Yang kedua, bisa jadi mereka itu pengangguran. Dan yang ketiga, bisa jadi gara-gara nongkrong seperti ini kemudian akan mengakibatkan ekses negatif yang lainnya. Nah, kita nanti akan coba memikirkan apa sih solusinya ketika kita punya masalah-masalah seperti anak-anak muda yang sering kali nongkrong. Ada masalah apa lagi teman-teman di sekitar kalian? Coba lihat sekelilingnya. Kalau dari tadi kita masih bicara terkait dengan perilaku masyarakat. Kita bicara tentang SDM, sumber daya manusia yang melakukan itu semuanya. Tapi coba lihat di sekitar teman-teman. Adakah seperti yang ada di gambar di depan, tanah pekarangan yang terbengkalai, yang pada akhirnya itu memunculkan permasalahan. Kenapa menjadi masalah? Karena tidak sedap dipandang yang pertama, yang kedua, pada akhirnya kemudian digunakan untuk buang sampah, yang pada akhirnya memunculkan bau. So, kenapa tidak? Tanah-tanah pekarangan ini, kalau memang itu milik pribadi, ya minta untuk kemudian dibersihkan, atau kalau miliknya desa, kenapa tidak? Kita coba untuk daya gunakan, sehingga ini tidak jadi permasalahan. Apalagi kalau itu dalam cakupan yang luas bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. So, coba lihat sekali lagi di sekitar Anda, apakah ada masalah-masalah seperti ini? Jangan-jangan di sekitar Anda ada nih masalah, misal pohon kelapa yang tidak pernah dipetik, yang pada ini jatuh. Dan seringkali ketika jatuh itu menimpa orang atau menimpa kendaraan orang lain, yang bisa menimbulkan korban jiwa atau menimbulkan korban secara perdata. Coba Anda lihat di sekeliling Anda, masalah-masalah masyarakat yang seperti ini apakah ada juga di sekitar Anda? Kalau ini terjadi baru-baru ini, artinya semenjak gadget, smartphone, handphone, tablet, apapun gawe elektronik itu menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Kita sekarang melihat mulai dari anak kecil sampai orang dewasa sibuk dengan gawainya. Dan pada akhirnya kalau itu terjadi di anak-anak, apa yang kemudian terjadi? Interaksi mereka kemudian berkurang dan pada akhirnya mereka kecanduan akan gadget. Bukan apa-apa, gadget memang baik, tapi kalau dikontrol. Bagaimana kalau tidak dikontrol? Pada akhirnya ini juga menjadi keresahan di masyarakat. Banyak anggota masyarakat, terutama orang-orang tua mulai resah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengontrol kebiasaan-kebiasaan anak-anak mereka. Yang pertama bisa jadi karena literasi digital dari orang tua. Yang kedua bisa jadi karena tidak ada lagi ruang terbuka untuk anak-anak bermain.
Dan ini hari-hari ini menjadi permasalahan yang luar biasa di seputar anak-anak kita. So, simple kan? Sebenarnya ketika kita bicara tentang permasalahan, di sekitar Anda ada banyak permasalahan. Nah, kalau yang ada di depan, lihat di gambar, apa kira-kira masalahnya? Tampaknya biasa-biasa saja ya. Tapi ini juga menjadi permasalahan di kita karena di beberapa hal-hal yang berbau tradisional seperti ini, ada seseorang yang membuat gula Jawa terkesan biasa saja, tapi sebenarnya ada beberapa masalah masyarakat di sini. Yang pertama, mereka membuatnya masih secara tradisional. Artinya memang itu baik. Tapi bagaimana dengan pemasarannya? Kadang-kadang mereka kalah bersaing dengan yang buatan pabrik. Belum lagi masalah higienitas, yang pada akhirnya kemudian membuat orang berpikir berulang kali untuk membeli gula Jawa yang dimasak secara tradisional. Yang pada akhirnya ketika itu tidak bisa diakses, tidak bisa masuk ke toko-toko besar, akan memunculkan masalah kesejahteraan. Kalau ini diolah, Anda bisa bayangkan, dikemas dengan baik, apakah memungkinkan ini untuk menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat? Nah, kalau ini coba Anda bayangkan, masalahnya apa sih? Ternyata gara-gara pandemi COVID-19 kita menemukan sebuah fakta baru bahwa tidak semua daerah di Indonesia itu tercover dengan jaringan internet. Ada banyak anak-anak atau pembelajar yang masih kesulitan mencari sinyal dan harus pergi ke ujung bukit, ke puncak bukit untuk sekedar mencari signal. Ini bisa jadi menjadi permasalahan bagi masyarakat kita. Kenapa? Karena ketiadaan akses internet, ketidakmerataan, dan pada akhirnya akan memunculkan ketimpangan. Apa yang kemudian bisa kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti ini? Anda sudah melihat beberapa contoh masalah-masalah yang kecil yang ada di sekitar kita. Yuk, sekarang coba Anda amati, berkeliling di sekitar Anda, identifikasi masalah di sekitar Anda. So, ketika kita bicara tentang permasalahan sosial atau permasalahan masyarakat, tidak perlu kemudian kita selalu melihat pada tataran makro. Karena ternyata di sekitar kita itu ada masalah-masalah yang membutuhkan uluran tangan Anda, membutuhkan ide-ide brilian Anda. Dan itu yang akan kita pelajari lebih lanjut di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Sampai di sini kuliah kita pada pertemuan kali ini, teman-teman. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, semangat untuk belajar, dan jangan lupa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.